Galbay, Akulaku, Kredivo, Indodana, dan EasyCash tahun 2024 itu aman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sedang galbay atau yang baru galbay di aplikasi yang saya sebutkan tadi, yaitu Akulaku, Kredivo, Indodana, dan EasyCash, mulai dari sekarang teman-teman itu gak usah panik, gak usah takut, gak usah terlalu dipikirkan ya. Bila mana teman-teman galbay di aplikasi tersebut, itu teman-teman intinya kuatkan mental saja ya, buang rasa takut, jangan terlalu dipikirkan yang bisa membuat kalian bisa stres ya, karena galbay di pinjol seperti Akulaku, Kredivo, Indodana, dan EasyCash itu aman karena 4 aplikasi tersebut adalah pinjol legal atau aplikasi pinjaman online legal ya. Jadi kalau misalkan kita galbay di pinjol legal itu aman teman-teman. Lagian kalau gak perlu teman-teman ketahui ya, misalkan teman-teman galbay di pinjol itu hukumnya tidak ada namanya pidana ya. Hutang piutang itu tidak ada pidananya. Sanksinya itu tidak ada pidananya, perlu teman-teman ketahui. Jadi teman-teman itu gak usah merasa takut ya. Jadi intinya slow saja ya. Jadi jangan dibuat stres teman-teman ya. Nah, intinya harus teman-teman ketahui ya, galbay pinjol itu sebenarnya itu aman dari pidana teman-teman ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang selama ini beranggapan kalau galbay pinjol itu bisa masuk penjara ya atau bisa dipidana ya, perlu teman-teman ketahui tidak ada ya sanksi yang namanya hutang di pinjol itu ada pidananya. Oke teman-teman ya. Nah, di sini ya di Google juga hukum galbay pinjol seperti ini teman-teman ya. Hukum pidana tidak berlaku untuk kasus gagal bayar pinjaman online atau pinjol di Indonesia. Namun ada beberapa risiko hukum yang mungkin terjadi jika Anda tidak melunasi hutang pinjol di antaranya. Nah, ini kan sudah tidak asing ya, kalian ya yang galbay pinjol pasti sudah ditagih oleh ini ya, oleh debt collector ya, oleh debt collector melalui telepon dengan secara berulang-ulang. Tentunya sudah hal biasa teman-teman ya untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, menurunkan skor kredit Anda didaftarkan ke dalam daftar blacklist Slick OJK. Nah, misalkan kalian gagal bayar pinjol, nah kalian itu datanya nanti akan di blacklist ya, akan dimasukkan ke Slick OJK ya. Nah, jadi resikonya seperti itu saja ya. Nah, peningkatan utang, Anda akan dikenakan bunga dan denda yang akan terus meningkat. Nah, tentunya kalau kita galbay itu ya pastinya kita akan kena bunga keterlambatan. Besar kecilnya itu tergantung dari aturan semua pinjol teman-teman ya. Nah, pemutusan hubungan Anda bisa diputus hubungan dengan pemberi pinjaman. Nah, misalkan contohnya kalian mengajukan pinjaman di Indodana ya, terus kalian galbay di Indodana. Nah, jadi kalian itu nanti tidak bisa mengajukan pinjaman lagi di Indodana. Nah, karena kalian itu sudah melakukan galbay ya, apalagi data kalian itu sudah dimasukkan ke Slick OJK ya, atau sudah di backlist. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui hukum pidana tidak berlaku untuk kasus gagal bayar pinjaman online. Nah, jadi teman-teman itu kenapa harus takut ketika galbay di pinjaman online atau di pinjol ya. Oke teman-teman, itulah sanksi atau hukum gagal bayar pinjol ya. Tentunya teman-teman juga ya sudah ada yang tahu ya. Jadi galbay pinjol itu tidak ada pidananya. Jadi maka dari itu teman-teman itu gak usah takut ya ketika benar-benar gagal bayar di aplikasi pinjaman online ya. Jadi resikonya hanyalah itu saja ya, ditagih lewat telepon ya berulang-ulang, bahkan nyampe ratusan seharinya ya, berdasarkan pengalaman saya seperti itu, bahkan bisa lebih teman-teman seperti itu ya. Nah, kemudian nanti ya misalkan kalian gagal bayarnya lebih dari 3 bulan, nah kalian itu dianggap kredit macet. Nah, nanti data kalian akan masuk Slick OJK dan data kalian di backlist dan kalian itu tidak bisa mengajukan pinjaman atau perkreditan. Nah, jadi sanksinya seperti itu teman-teman
Ya, nah kemudian kalian akan dikenakan denda keterlambatan ya. Jadi seperti itu, dan kemudian kalian itu akan didatangi DC pinjol atau desk kolektor. Nah, ini paling ditakuti biasanya oleh nasabah-nasabah yang gagal bayar pinjol. Nah, sebenarnya misalkan kalian mau didatangi DC pinjol atau debt collector ke rumah kalian, sebenarnya sih nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Kenapa saya bilang katakan nggak usah takut? Mereka itulah hanyalah bertugas saja untuk menagih. Nah, misalkan mereka tidak berhasil, yaitu resiko mereka, teman-teman ya. Nah, misalkan kalian ini ya diinformasikan mau ada DC hari ini, kan otomatis ada ini teman-teman ya, ada informasi ya mau datang ke rumah. Nah, kalian bilang saja, saya pengalamannya seperti ini teman-teman, Bapak percuma ke rumah saya ya, karena saya tidak memiliki uang sama sekali. Jadi saya tidak bisa bayar pas Bapak datang ke rumah saya. Jadi Bapak percuma datang ke rumah saya. Tapi silakan, saya bilang seperti itu, silakan kalau Bapak mau ke rumah saya, silakan, pintu terbuka lebar buat Bapak. Saya katakan seperti itu teman-teman ya, dibalas chatnya seperti itu. Nah, mereka memang kekeh ya, kalau bahasa ininya kekeh, harus ada pas mereka datang ke rumah kita sebagai nasabah yang galbay. Nah, tetapi ya saya sudah katakan seperti itu, kalau mereka maksa ya silakan, mereka yang rugi. Ibaratnya mereka ke sono, ke rumah kita, ke rumah nasabah, perlu waktu, perlu biaya, bensin juga kan. Kalau misalkan bawa kendaraan, otomatis kita harus beli bensin kan, seperti itu ya. Nah, jadi saya sudah katakan seperti itu, dan akhirnya si nasabah, si DC pinjol itu tidak datang ke rumah saya teman-teman ya. Saya berpengalaman seperti itu. Saya di galbay di aplikasi si biru dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi saya katakan seperti itu, dan alhamdulillah ya si DC tersebut itu tidak datang ke rumah saya. Mungkin itu adalah gertakan saja atau bagaimana gitu kan, saya tidak tahu. Tapi intinya saya sudah jujur sama mereka. Yang percuma, kasihan sama mereka mau datang ke rumah saya ya, tetapi saya itu tidak bisa membayar ya pas mereka datang ya. Intinya teman-teman yang galbay pinjol yang takut sama DC ya bilang seperti itu saja ya. Misalkan mereka tidak menghubungi pas tiba-tiba datang ke rumah kalian, nah kalian itu tinggal siapkan mental saja. Nah, bila mana mereka nagih ke rumah kalian ya, pas kalian ada di rumah ya kalian tinggal bilang aja ini ya, sesuai keadaan kalian, karena kalian benar-benar tidak mampu untuk membayar secepatnya pas mereka datang ya. Intinya jangan takut, jangan gemeteran lah, jangan panik. Intinya tetap slow saja ya. Ya, kebanyakan nasabah gagal bayar pinjol itu takut sama yang namanya DC teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Mereka juga ya tidak akan lama di rumah kalian teman-teman. Misalkan kalian sudah ngomong seperti itu ya, memang mereka itu biasanya ya minta sesuatu ya teman-teman ya, minta agar misalkan kalian punya kendaraan, suruh di apa seperti digadaikan gitu kan untuk membayar pinjol. Nah, kalian itu jangan mau teman-teman ya. Ya, kalau misalkan kalian benar-benar tidak punya uang ya sudah, gak usah dibayarkan dulu teman-teman ya. Jadi gak usah nurut sama mereka teman-teman. Mereka juga tidak akan lama di rumah kalian. Mereka juga ada nasabah lain yang harus mereka tagih teman-teman. Mereka juga nanti akan pulang sendirinya. Nah, misalkan teman-teman mentalnya belum kuat, nah teman-teman nggak mau menemui DC pinjolnya ya, ya sudah, nggak apa-apa teman-teman. Lagian nggak diwajibkan seorang nasabah yang gagal bayar pinjol itu harus menemui DC kolektor atau DC pinjol pas datang ke rumah nasabah. Tidak wajib lagi teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman belum kuat mental ya sudah, jangan ditemui juga, nggak apa-apa ya. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui ya. Jadi galbay pinjol aku laku, Kredivo, Indodana dan Education itu aman, apalagi aplikasi pinjaman ini aplikasi pinjaman online legal. Nah, tetapi misalkan teman-teman sayang sama data teman-teman ya, karena butuh, takutnya teman-teman mau gunain untuk kredit kendaraan atau mengambil perumahan seperti itu, nah teman-teman otomatis ya harus secepatnya membayar gitu kan. Kalau misalkan teman-teman butuh data teman-teman, karena kalau misalkan tidak dibayar itu sangat mengganggu ya, karena data teman-teman sudah di blacklist masuk slik OJK.
Nah, kalau misalkan teman-teman tidak butuh data teman-teman, ya sudah, abaikan saja dulu. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe, kemudian bagikan ke channel ini ke media sosial teman-teman, supaya nasabah-nasabah yang Galbay Pinjol lain bisa menonton video ini dan bisa menambah pengetahuan supaya mereka itu tidak terlalu memikirkan ya ketika Galbay dipinjol. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.